Teman-teman tidak puas dengan hasil nilai UAS? Ini dia cara pengaduan kasus nilai di Universitas Terbuka. Oke teman-teman, to the point. Jadi ternyata ada cara bagi teman-teman yang merasa kurang puas dengan nilai hasil UAS. Ada dua metode untuk kita mengajukan pengaduan nilai kita kepada Universitas Terbuka. Cuman setelah dibaca-baca dan digarisbawahi, ternyata kalau misal melihat lampiran 21 di katalog sistem penyelenggaraan, ternyata ini tuh merupakan form pengaduan nilai untuk mereka yang nilainya itu tidak keluar ataupun belum muncul ya. Ataupun kayak misal mata kuliahnya ada 5 tapi ternyata baru dirilis 4 nah gitu. Cuman kalau misal kita bahas kasus yang sekarang terjadi, yang banyak teman-teman itu mendapatkan nilai E, alhasil teman-teman merasa kecewa. Apakah sih penyebab kita mendapatkan nilai E? Nah, apakah itu bisa kita ajukan untuk kita cari tahu sebenarnya apa sih penyebab kita nilai E itu? Apakah memang nilai UAS kita itu di bawah 30%? Yang sampai-sampai nilai tuton kita yang 80, 90, 100 itu tidak bisa berkontribusi kepada nilai UAS-nya? Kita tuh ingin tahu kan, karena kita tuh ngeganjel. Karena memang UT itu tidak ada pemberitahuan, tidak ada keterbukaan secara umum mengenai penyebab kita dapat nilai E. Dan UT itu biasanya merilis kayak, ya udah kalian dapat E itu dikarenakan nilai UAS kalian itu di bawah 30%, ataupun terindikasi plagiasi, ataupun kalian terindikasi joki, ataupun kalian terindikasi oleh bla 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 misalnya gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa tidak puas dengan nilai E, yang karena kita tidak tahu penyebabnya itu apa, ngajal di hati, mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba mengajukan pengaduan kasus nilai yang kita hadapi. Paling nanti di keterangannya itu teman-teman silakan otak-atik sendiri ya. Ibaratnya sampaikan saja bahwa kita itu ingin tahu sebenarnya penyebab kita dapat nilai E itu apa. Tolong dibuka gitu kan, tolong dikasihlah transparansinya gitu kan ya oleh UT itu. Kita tuh soalnya tuh bener berapa, tolong ditunjukin gitu kan ya. Karena setahu saya dulu pun pernah ya gitu kan, ada mahasiswa yang nanya gitu kan, sebenarnya itu saya itu kenapa bisa dapat E, dan setelah dibuka nilainya itu ya memang di bawah 30% gitu kan. Jadi alhasil nilai itu dapat E gitu ya. Nah, jadi ada dua metode ya untuk teman-teman mengadukan kasus nilai kita tuh. Yang pertama, teman-teman bisa mengajukan secara tertulis ke UT daerah kita masing-masing dengan melampirkan form pengaduan kasus nilai. Formnya itu ada di katalog sistem penyelenggaraan lampiran 21 yang tampilannya itu seperti ini. Nah, di situ jelas ya kalau misal teman-teman baca, itu khusus untuk kasus nilai yang memang nilainya itu belum muncul ataupun belum keluar gitu kan ya. Cuma tidak ada salahnya kita kasih aja keterangan di bawah gitu ya, otak-atik aja menggunakan bahasa yang sopan, santun, bahwa kita tuh ingin dibuka gitu kan ya, sebenarnya apa penyebab kita dapat nilai E. Ya tulis aja di bawah gitu kan ya. Atau enggak di lembar keduanya aja, teman-teman di bawah tulis kayak surat pernyataan. Mungkin ini saran dari saya ya. Kalau misalnya teman-teman ada cara tertentu boleh. Ya, kalau cara kedua, teman-teman bisa datang langsung ke kantor UT daerah. Kalau misalnya ternyata jaraknya jauh, karena ada pasti dari teman-teman itu yang jarak ke UT daerah itu ada sampai 2 jam, 3 jam, bahkan lebih dari 5 jam gitu kan ya, ada ya. Karena UT itu memang banyak kantor daerah UT itu, cuman mahasiswa UT itu kan tersebar gitu kan ya di seluruh Indonesia. Ada yang jaraknya jauh dan tidak bisa datang langsung. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa datang langsung, teman-teman bisa mengajukan pengaduan itu lewat etiket di website khusus ya, yaitu di halo-ut-ut.ac.id. halo-ut.ut.ac.id. Nah, di situ teman-teman silakan bikin etiket kasus nilai bla bla bla. Teman-teman baca ya, maksudnya gak usah nanya kayak, Bang, kalau ini gimana, Bang? Kalau ini gimana? Teman-teman baca apa yang tertulis di situ, ikutin alurnya, dan jangan lupa untuk melampirkan 4 lampiran yang harus teman-teman kirim juga gitu kan ya. Yang pertama, form pengaduan nilai. Yang kedua, kartu tanda peserta ujian yang UAS kemarin ya. Yang terus daftar nilai ujian yang sama kemarin, di screenshot aja gitu kan ya, lalu dilampirin di situ. Jadi apa tadi tuh? Baru 3 ya? Saya lupa guys. Pertama, form pengaduan nilai, kartu tanda peserta ujian, daftar nilai ujian, kartu tanda mahasiswa boleh. Terus yang terakhir itu lembar informasi pembayaran gitu kan. Lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah semester kemarin itu yang baru muncul nilai UAS-nya. Oh, ternyata ada 5 ya, sorry. Lampirannya 4, cuma harus gimana sih, saya bingung ngomongnya. Intinya lampirannya 4, cuman teman-teman harus ada form pengaduan nilai yang tadi saya tampilkan. Nah, silahkan dikirim aja ke mana? halo-ut.ut.ac.id.
Nanti hasilnya gimana Kang? Ya pokoknya mah ditunggu aja. Nanti biasanya kan kalau di Halo UT itu biasanya ada balasan ya. Kayak misal mudah-mudahan nanti dijabarin nih. Kayak misal teman-teman dibuka nilai yang teman-teman itu benar berapa, salah berapa, dan penyebab nilainya itu kalau misal memang nilainya sebenarnya nilainya bagus gitu kan. Cuman karena teman-teman terindikasi plagasi atau terindikasi ngejoki ataupun lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti dapat jawaban yang cepat. Karena ya UT itu statementnya itu dari dulu tidak akan merugikan mahasiswa. Jadi teman-teman desak aja bahwa kita tuh butuh keterbukaan, butuh transparansi, Pak, Bu, gitu kan ya, Pak Rektor. Kita tuh butuh transparansi, kita tuh mengambang. Ini penyebab nilai E itu kenapa? Apakah benar nilai kita tuh di bawah 30%? Perasaan pas ujian online saya benarnya itu 50%, kenapa masih dapat E? Jadi apa penyebabnya? Nah, silahkan curhat di situ ya. Nah, paling itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada hal yang kurang boleh ditambahkan di komentar. Kalau misalnya mau nanya apa, mau bahas apa tentang UT, silahkan di komentar. Good luck ya teman-teman, semangat.